Gunakan di sini adalah buku cetak seperti ini. Ini adalah buku Sutejo Fisika, buku ini BSI yang bisa kamu pinjam di perpustakaan. Jadi ada beberapa anak yang telah meminjam buku ini karena panduan saya menggunakan buku ini. Nah, langsung aja ya. Jadi di sini di kelas 10 kita akan membahas 17 bab. Jadi 17 bab itu akan dibagi menjadi dua, yaitu 9 bab di semester pertama dan 8 bab di semester kedua. Nah, langsung aja pada bab 1 kita akan mempelajari yang namanya besaran dan pengukuran. Kalau besaran dan pengukuran sebelumnya kita telah pelajari di waktu SMP. Nah, besaran dan pengukuran di kelas SMP kelas 7 ada besaran pengukuran. Apa sih itu besaran? Nah, yang menggunakan buku ini bisa diringkas. Apa sih itu besaran? Besaran adalah berarti di sini terlihat besaran adalah sesuatu yang memiliki ukuran atau dinyatakan dalam angka, bentuk angka, tutup kurung, dan satuan. Jadi besaran itu adalah sesuatu yang memiliki ukuran. Besaran itu adalah sesuatu yang memiliki ukuran, tapi dinyatakan dalam bentuk angka dan juga mempunyai satu satuan. Misalnya ini spidol. Nah, spidol ini misalkan mempunyai massa 8 gram. Nah, 8 gram itu adalah misalkan sebuah spidol. Ya, saya terangkan ini spidol yang saya pegang. Nah, ini spidol misalkan. Nah, mempunyai massa 8 gram. 8 gram. Nah, sedangkan besaran itu adalah sesuatu yang memiliki ukuran, dinyatakan dalam bentuk angka dan satuannya. Nah, contohnya spidol. Spidol ini mempunyai massa 8 gram. Nah, berarti spidol ini dapat dikatakan suatu besaran karena dia mempunyai angka dan mempunyai satuan. Satuan itu adalah gram. Sampai di sini bisa dipahami yang namanya besaran dan pengukuran. Tapi kita akan bahas dulu tentang besaran. Apa itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang memiliki ukuran, dinyatakan dalam bentuk angka dan satuan. Jadi bentuknya, misalkan contoh dalam bentuk spidol, nah dengan memiliki ukurannya 8, dalam bentuk angka 8 dan satuannya gram. Jadi spidol ini mempunyai massa 8 gram. 8 gram inilah yang disebut besaran. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai besaran, mungkin bisa dibaca lagi di bukunya. Nah, setelah itu kita akan bahas yang namanya besaran pokok dan besaran turunan. Nah, ternyata besaran itu dibagi menjadi dua. Jadi besaran terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok sebelumnya kan kita sudah pelajari tuh di SMP. Besaran pokok terdiri dari 7. Terus besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Berarti kita akan bahas mengenai besaran pokok.
Nah, kita akan masuk ke materi besaran pokok. Jadi yang ini saya hapus dulu. Catatnya bisa menggunakan bukunya. Oke. Jadi dia dibedakan menjadi dua. Namanya besaran itu ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Berarti kita akan bahas tentang besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Berarti besaran pokok adalah besaran yang telah terdefinisi terlebih dahulu. Jadi besaran pokok itu adalah besaran yang telah terdefinisi terlebih dahulu. Itu namanya besaran pokok. Nah, besaran pokok itu terdiri dari 7. Apa aja? Dulu kita sudah belajar besaran pokok di SMP. Kita mengingatnya itu adalah jiwa SMP. Kita mengingatnya dengan jiwa SMP. J, I, W, A, S, M, P. Oke, jiwa SMP. Apa itu J? J itu adalah jumlah zat. Apa itu I? Itu adalah intensitas cahaya. Apa itu W? W adalah waktu. Apa itu A? A itu adalah arus listrik. Apa itu S? S adalah suhu. M itu adalah massa. P itu adalah panjang. Jadi besaran pokok terdiri dari 7. Inilah yang dikatakan 7 besaran pokok. Nah, jadi biasanya saya mengingatkannya itu adalah jiwa SMP. J itu adalah jumlah zat, I itu adalah intensitas cahaya, W itu adalah waktu, A itu adalah arus listrik, S itu adalah suhu, M itu adalah massa, P itu adalah panjang. Nah, terus kita nanti lihat satuan. Kan besaran tadi harus ada satuan. Kita lihat satuannya. Satuan jadi jumlah zat itu adalah jumlahnya adalah mol. Jumlah zat itu adalah mol atau moli. Kalau intensitas cahaya, candela, CND atau candela. Waktu itu berarti sekon. Oke. Arus listrik, ampere atau ampere. Suhu berarti Kelvin. Loh, kok bisa Kelvin? Karena satuan internasional. Massa itu kilogram. Oke. P adalah panjang berarti meter. Nah, satuan. Jadi satuan mol adalah second, ampere, kelvin, kilogram, meter. Terus bagaimana dengan singkatannya? Oke, berarti kita singkat di sini. Nah, mol biasanya disingkat mol. Candela biasanya candela atau CND. Second itu S kecil. Ampere itu adalah A. Kelvin itu adalah K. Kilogram itu adalah kg. Meter itu adalah M kecil. Atau M besar bisa. Biasanya M kecil. Oke, jadi besaran pokok itu adalah besaran yang telah terdefinisi terlebih dahulu. Jadi ada 7 besaran pokok yang telah terdefinisi. Apa aja di situ? Jumlah zat, intensitas cahaya, ada waktu, ada arus listrik, ada suhu, ada massa, dan ada panjang. Beserta satuannya dan singkatannya. Nah, yang tidak mempunyai buku mungkin bisa cari materi ini di internet dengan data search-nya atau dengan pencarian kata kuncinya besaran dan pengukuran. Oke. Sampai di sini kita telah membahas tentang besaran turunan. Nah,
Setelah besaran turunan, tadi kan dibeda menjadi dua tuh, ada namanya besaran pokok, berarti besaran pokok dan besaran turunan. Oke, saya hapus di sini, berarti di sini diganti menjadi besaran turunan. Oke, masuk kita. Besaran turunan. Yang nama turunan berarti itu sudah ada induknya sebelumnya. Berarti besaran pokok adalah besaran yang telah terdefinisi. Berarti besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, itu besaran turunan. Oke. Jadi 7 dari 7 ini kita bisa mengembangkan dan jadi besaran turunan. Example, contoh. Atau ada yang bisa memberikan contoh? Ada nggak? Nih, kita ambil contoh besaran turunan. Example di sini saya ambil contoh, misalkan volume kubus. Oke, volume kubus. Rumus volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Sisi kubus biasanya berhubungan dengan panjang, jadi bisa kita tuliskan berarti di sini M kali M itu adalah M pangkat 3. Nah, M pangkat 3 berarti diturunkan dari besaran pokok, yaitu panjang. Jadilah sisinya sisi kubus itu berbentuk sisi panjang. Jadi satuannya panjang kali panjang pangkat 3. Ada lagi contoh, Pak? Saya nggak mau contohnya kubus, terlalu mudah. Coba contoh yang lain. Boleh. Misalkan kita ambil contoh luas, Pak. Bisa nggak? Bisa. Luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Panjang satuannya meter, lebar satuannya meter. Meter kali meter pangkat 2 atau meter persegi. Ada lagi nggak contoh yang lain? Pak, saya maunya gaya, bisa nggak gaya? Boleh, bisa. Gaya atau F. F itu adalah berarti gaya, massa dikali dengan percepatan. Oke, dikali dengan percepatan. Satuan massa itu adalah kilogram. Satuan percepatan itu adalah meter per second kuadrat. Jadi kalau digabung satuan gaya itu adalah Newton atau disingkat dengan N besar. Nah, ini adalah Newton. Massa besaran pokok, meter panjang besaran pokok, waktu besaran pokok. Pak, tahu dari mana kita percepatan itu meter per second? Rumus percepatan itu adalah kecepatan dibagi waktu. Ini contohnya, masih banyak contoh yang lain selain ini. Kalau di buku itu ada percepatan, ada kecepatan, ada luas, ada tekanan, dan sebagainya macamnya. Oke. Jadi besaran itu tadi jangan lupa dibedakan, dibagi menjadi dua. Ada namanya besaran pokok dan besaran turunan. Saya ulangi lagi, besaran pokok adalah besaran yang telah terdefinisi terlebih dahulu, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang telah diturunkan dari besaran
pokok. Contohnya apa besaran turunan? Luas, gaya, tekanan, kecepatan, percepatan, dan sebagainya. Nah, sampai di sini saya rasa tidak ada lagi yang tidak paham mengenai besaran. Nah, kalau tadi besaran tadi ada berhubungan dengan angka dan berhubungan dengan satuan. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai satuan sistem internasional. Jadi kalau tadi kita membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan, kedua kita akan membahas tentang sistem satuan sistem internasional. Kita akan bahas satuan sistem internasional atau SI. Nah, kita tahu SI, nanti sistem standar nasional. Pak, sistem standar nasional ini apa maksud pening kepala itu? Oke, jadi sistem internasional ini kalau bahasa singkatnya itu adalah sistem yang satuannya itu mau di Prancis, mau di India, mau di Indonesia, mau di Brunei, mau di semuanya sama. Contohnya kita menggunakan sistem yang internasional, misalnya jarak tempuh. Nah, jarak tempuh berarti kita misalnya jarak tempuh satuan internasionalnya itu adalah biasanya kan itu yang namanya misalkan jarak tempuh. Kalau jarak tempuh terlalu spesifik kita bahas misalnya satuan internasionalnya misalkan meter panjang. Oke, satuan internasional misalnya kita pakai suhu. Oke, kita bahas suhu misalkan. Nah, suhu itu kan biasanya kalau misalnya menurut termometer itu ada 4, ada termometer Fahrenheit, ada termometer Yamur, ada termometer Celcius, ada termometer Kelvin. Nah, tapi kalau untuk sistem internasional biasanya dia menggunakan sistem Kelvin, ya. Jadi dia menggunakan sistem Kelvin. Nah, itu namanya internasional. Tapi kalau misalnya suhunya itu diukur menggunakan Celcius, misalnya yang bukan internasional itu contohnya Celcius, Fahrenheit, Reaumur, nah itu tidak internasional. Nah, jadi satuan sistem internasional itu misalnya contohnya suhu, satuannya adalah Kelvin. Misal ada lagi, misalnya untuk panjang tadi, satuan internasional panjang itu adalah meter. Bagaimana dengan sentimeter? Sentimeter, desimeter, milimeter itu bukan internasional. Biasanya panjang menggunakan meter. Jadi yang ini bisa dicari-cari juga ya. Jadi bisa dicari di referensinya internet. Satuan sistem internasional itu banyak sekali. Jadi kita langsung masuk ke materi kita yang ketiga, yaitu konveksi satuan. Nah, kita akan bahas mengenai konveksi satuan. Ini saya hapus ya. Oke, nanti kita masuk ke poin kita yang ketiga, yaitu konveksi satuan. Konveksi satuan. Oke, jadi konveksi satuan kayak baju bayo, konveksi. Oke, jadi konveksi satuan itu suatu jenis besaran dapat saja memiliki dari suatu sistem satuan. Contohnya, luas suatu daerah dapat dinyatakan dalam bentuk meter persegi, sedangkan luas daerah yang lainnya dinyatakan dalam bentuk hektar. Untuk memperoleh gambaran yang tepat mengenai perbandingan luas kedua daerah itu, kita perlu melakukan konveksi untuk menyatakan satuan aturan konveksi dari suatu luas tersebut melalui 1 hektar itu adalah setara dengan 10.000 meter persegi. Contoh,
Di sini misalkan disebutkan namanya, sebutkan nama awal, sebut nama awal, eksa, ada eksa, satu dulu,